bersama Najibah sebagai kameramen di belakang kamera. Hari ini kami akan membuat tape ketan dengan inovasi yaitu berupa ketan tapi warnanya menggunakan air dari daun pandan. Kita akan lanjut ke bahan-bahan. Bahan yang kami perlukan adalah 500 gram beras ketan, beberapa helai daun pandan, juga gula dan ragi. Alat-alat yang kami butuhkan cukup sederhana dan pasti mungkin beberapa teman-teman punya di rumah, seperti panci, pen, spatula, mangkok, dan sendok. Itu bahan-bahan yang cukup sederhana dan bisa kalian jumpai di mana saja. Mulai dari proses pembuatannya. Pertama-tama kalian perlu mencuci beras ketan tersebut 3-4 kali. Mungkin mirip seperti kalian memasak nasi, cuman tidak perlu sampai airnya terlalu jernih karena nggak tahu juga. Langkah-langkah yang kami perlukan adalah mula-mula mencuci beras ketan tersebut hingga airnya tidak begitu keruh. Kedua, kami mengambil daun pandan yang telah kami beli tersebut lalu mencucinya hingga bersih. Setelah bersih, kami mulai memotong-motong menjadi serpihan kecil lalu mulai memblendernya dengan sedikit air. Tujuannya agar mengeluarkan sari-sari pandan yang alami. Setelah itu, kami mengambil beras yang telah kami sediakan lalu mulai menuangkan cairan pandan yang telah kami saring itu ke dalam beras ketannya. Ketika tercampur rata, masukkan ke dalam pan lalu mulai menyalakan kompornya agar air tersebut meresap ke dalam beras ketan itu. Mungkin sekitar 10 menitan untuk menunggu air tersebut meresap ke dalam beras ketannya. Setelah meresap, kami mentiriskannya ke dalam piring. Setelah meniriskannya ke dalam piring, kami memindahkannya ke dalam sebuah panci besar untuk dikukus selama kurang lebih 20 menit. Tujuan mengukus beras ketan tersebut agar lebih masak. Setelah 20 menit, kami menunggu beras tersebut siap untuk dioleskan dengan ragi. 3. Selama 2-3 hari, tape mengalami proses fermentasi yang mengubah saripati menjadi gula. Setelah itu, tape membutuhkan bakteri bernama bakteri asam laktat untuk mengubah tekstur tape menjadi lembut, berair, dan masam. Setelah 2-3 hari, tape pun berhasil terfermentasikan dan mengeluarkan aroma ciri khas tape. Kesimpulannya, tujuan dari mengukus beras ketan tersebut ialah agar ketan matang dengan sempurna. Proses ini memerlukan waktu sekitar 20 menitan. Kami menunggu sekitar 20 menitan lalu mulai meniriskan ketan tersebut ke dalam sebuah piring. Lalu menunggunya hingga dingin. Proses pendinginan ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar mungkin bisa 4-5 jaman. Setelah dingin, memastikan ketannya dingin, kami mulai mengambil ragi lalu memarutnya. Proses ini agar ragi menjadi lebih halus. Proses pembuatan tape pun dimulai. Setelah membulatkan tape, kami mengambil ragi yang sudah dicampurkan oleh gula. Lalu kami mulai menaburkan ragi tersebut di atas tape yang telah dibentuk. Setelah itu, kami memasukkan tape-tape tersebut ke dalam toples. Toples tersebut harus ditutup dengan rapat agar proses fermentasinya berjalan dengan sempurna. Selama proses fermentasi tape Selanjutnya kami akan memberitahu alat dan bahan yang terutama wajib dibutuhkan pada saat pembuatan ketan. Terus yang pertama adalah ketan sendiri yang kita cuci, terus ini sebagai inovasi, dan pandan sebagai air daun pandan sebagai inovasi. Nanti ini jadi dipotong-potong terus diblender. Terus dan ragi juga tempat tertutup gitulah. Jadi kami untuk proses fermentasi dan itu ada tertutup ini. Terima kasih. 1, 2, 3. Jadi ini adalah alat bahan yang kami butuhkan sebelum membuat tape ketan. Jadi yang pertama, yang pastinya ada ketannya. Ketannya ini nanti dibilas atau dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa sarinya.
Lalu ada juga yang namanya Daun pandan sebagai inovasinya, nanti daun pandannya akan dipotong-potong lalu direndam dan airnya akan digunakan sebagai inovasinya. selanjutnya ada raginya, Belum lagi tempe, ragi tape. lagi tape untuk fermentasi dan juga wadah tertutup. Kita lanjut ke proses pembersihan ketan. 3. Selanjutnya kita akan mencuci pandan dan juga memotongnya. Kecil-kecil. Selanjutnya ketan yang sudah dibersihkan tadi kita masukkan ke dalam pan. Masukin semuanya. Terus kita tunggu ketannya nanti sampai kering setelah dimasak. Gunakan api sedang saja agar prosesnya merata. Selanjutnya daun pandan yang sudah dicuci bersih dimasukkan ke dalam blender. Dan perlengkapan yang sudah yang dipakai tadi dibersihkan. Taruh ke sini, Kal. Belum itu belum. Sendok dong. Sendok di mana? Itu di situ. Ini enggak. Air bekas pandan tadi ditaruh di ketan. Diratakan dulu baru setelah ini kita hidupkan kompornya dengan api sedang. Selanjutnya siapkan panci dan juga air putih. Kita menyiapkan untuk kukusannya setelah itu sudah dimasak. Angsangnya ditaruh. Memasukkan zat aromanya itu di panci, nanti kalau airnya sudah mendidih di panci ya dibutuhkan. Selanjutnya kita gantian itu terus yang Jangan pakai sholat itu untuk bagian yang kayak itu. kita tunggu airnya mendidih. Selanjutnya setelah air mendidih kita masukkan ketan. Kita tunggu selama 20 menit ya. Ini kita akan menggunakan ragi sebanyak setengah biji. Nah, seperti ini penampakan ragi yang telah dihaluskan sebelumnya. Setelah itu kita akan mengayak raginya menggunakan saringan.
Kita ambil pelan-pelan dulu. Nah, kurang lebih ya kayak gini lah ya penampakan dibaginya. Nah, terus kita bakal ngebuat bentuk buah sesuai sama yang udah dibagiin tadi sih bagian-bagiannya. Nah, kayak gini nih, dibulatin. Aduh. Nah, ini nih penampakan ketan yang barusan kita buletin. Terus ini raginya nih. Nah, ya gitulah ya. Nah, terus yaudah kita tinggal taburin aja nih ketannya pakai ragi. Pakai sendok ya maksudnya. Taburinnya pakai sendok, jangan pakai tangan. Nah, ini gini nih. Aduh. Kita ambilnya dikit-dikit dulu ya. Duh, kelihatan gak sih? Coba. Ya pokoknya gitu lah, ambilnya dikit-dikit aja. Nih segini nih, kelihatan nggak? Ya pokoknya dikit lah ya. Nah, kita taburin nih pelan-pelan. Harus merata ya naburinnya. Nah, ini nih. Wow, ulala. Nah, terus habis diragiin kan, kita bisa pindahin ke tempat yang bisa ditutup nih, kayak kayak Tupperware atau ada apa gitu lah ya. Pokoknya yang bisa dipakai buat nutup, yang ada tutupnya nih kayak gini nih. Nah, kita pindahinnya nih pelan-pelan ya, satu-satu. Sabar, kita pindahin dulu. Disusun ya, jangan berantakan itunya. Apa sih namanya? Ngenaruhnya pelan-pelan aja. Duh. Nah, and there is the tape. Ya kurlap kayak gini ntar. Pokoknya naruhnya harus rapi. Iya. terus kalau udah, kalian bisa tutup. Tutupnya yang rapi, Cek. Udah deh. Habis itu tinggal. Kesimpulannya, dengan jumlah ragi dan waktu yang kita perlukan untuk fermentasi akan mempengaruhi hasil akhir tape dari bau dan juga rasa akhirnya. Sekian dari kami.